sholat, atau sekarang kan ke gereja itu beribadah sudah mulai onsite, saudara ya. Saya tadi mendengar dari informasi dari Bu Nora, gereja Bapak Ibu sudah ada seratusan orang setiap minggu. Wah, saya mengucap syukur sekali ya kalau kita bisa kembali bersemangat datang beribadah. Menurut saya satu kesempatan yang baik yang disia-siakan. Nah, demikian juga dengan anak saya ajak, ayo kita ke gereja ya onsite. Kamu udah hampir 2 tahun online. Dia mau, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang tuh berangkatnya sih udah bilang jangan sampai terlalu mepet karena kan nanti kan ada protokolnya, ada prokes, kita harus cuci tangan, kita harus apa begitu ya. Terus saya bilang agak lebih pagi, kita setengah jam lah sebelum jam ibadahnya kita udah berangkat gitu. Terus udah gitu, wah karena dia persiapannya buru-buru ya, nanti ada aja yang kelupaan. Misalnya harusnya pakai masker double, dia lupa, dia cuma pakai masker single gitu ya. Lalu di tengah jalan dia berkata, "Pah, saya lupa pakai double." Nah, waktu saya dengar dia berkata, "Pak, saya lupa pakai double," reaksi pertama saya tuh maunya marah gitu. "Kok lupa sih? Makanya buru-buru sih." Maunya begitu ya, Bapak Ibu. Tapi saya mulai mengingat, saya pun nggak sempurna. Saya jangankan waktu remaja, sebenarnya sekarang ini aja saya bisa kok kelupaan. Kadang-kadang buru-buru juga bisa lupa pakai masker double dan sebagainya. Jadi karena saya menyadari saya juga bisa lupa seperti itu, akhirnya saya menahan untuk tidak marah ya, saya memaklumi, paling saya bersabar dan menahan supaya minggu depan saya ingatkan dia jangan sampai lupa. Jadi sebelum berangkat saya berkata, udah double belum maskernya, begitu ya. Nah, dengan kita memahami seperti itu, akhirnya kita nggak terpancing untuk marah, yang kadang-kadang anak nanti bisa melihat, papa juga begitu, mama juga begitu, akhirnya menimbulkan kekesalan, jadi ada jarak, saudara. Nah, yang kedua, berkaitan dengan kita sama-sama orang berdosa, kita harus ingat ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 3 ya. "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui." Jadi kita harus selalu mawas diri ya, diri kita pun ada enggak sempurnanya. Jadi sebelum kita mengoreksi misalnya anak-anak remaja kita perlu lihat kita sudah dikoreksi atau belum, kita sudah mengoreksi diri kita juga atau belum. Nah, saudara, yang kedua kita perlu pahami juga bahwa ini yang berbeda-beda. Saya ingat waktu saya masih remaja, saya dengan mama saya ya sangat berbeda kepribadiannya. Mama saya itu pedagang, Bapak Ibu ya. Wah, saya harus angkat jempol dua buat mama saya. Kalau mama saya berdagang ya, persuasif ya, menarik sekali. Produk apapun kalau mama saya cocok, dia akan mempromosikan itu, orang-orang biasanya akan tertarik gitu untuk membeli produk itu karena memang saya harus akui kemampuan berdagang mama saya sangat baik begitu. Nah, karena mama saya punya kecakapan untuk berbicara, bersosialisasi dengan orang, ada satu hal yang mama saya juga akui, yang kami juga anak-anak sudah pahami, menjadi sisi yang boleh dikata keterbatasan saya, yaitu dalam hal menjaga rahasia, saudara. Jadi kalau mama saya nih dititipin rahasia, gampang bocor. Karena kan seneng ngobrol gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol nanti apa yang kepikir langsung disampaikan. Nah, karena saya waktu remaja tidak memahami perbedaan ini, saya suka kesel gitu. Wah, saya udah bilang sama mama jangan diceritain ke tante itu, diceritain ke tante itu. Jadinya saya kesel gitu ya, terus saya jadi nggak mau cerita lagi. Tapi belakangan saya mengerti, ya itulah keunikan kepribadian mama saya. Ya saya paling sekarang ya jaga-jaga apa yang saya nggak mau kasih tahu mama saya, ya saya bilang sorry sama mama, sorry ma, saya nggak bisa kasih tahu. Bukan cuma mama doang, yang lain juga saya nggak kasih tahu. Tapi yang lain saya siap cerita apapun sama mama ya. Yang kira-kira mama saya kalau mau cerita sama orang, saya nggak keberatan, saya pasti cerita begitu. Nah, yang ketiga, kita perlu pahami juga komunikasi ini adalah antar diri kita dengan misalnya anak remaja kita yang latar belakangnya berbeda. Saudara, kita sebagai orang tua, kita ini ada di zaman yang benar-benar sangat berbeda dengan zamannya anak remaja kita ya. Di zaman kita ya handphone belum secanggih hari ini, internet belum secanggih yang maksudnya zaman itu mungkin sudah ada internet tapi kita belum terlalu bisa ya, maksudnya pakai internet. Sekarang semua apa-apa internet. Kita tuh betul-betul ada di dunia nih yang latar belakangnya nih berbeda sekali. Nah, ini satu hal juga yang ketika saya pahami latar belakang saya dengan almarhum bapak saya berbeda, saya jadi bisa maklumi papa saya. Sebelumnya saya nggak bisa memaklumi. Yaitu ini, saudara. Papa saya dengan saya itu tuh tidak banyak ngobrol ya. Seperti berjarak sekali ya. Anak sama bapak tuh
seperti apa, Supir apa? seperti tidak seperti sahabat Dari gitu. sini ke situ perlu berapa lama? Jadi hubungan saya dengan bapak saya waktu itu seperti jauh sekali. Nah saudara, saya waktu itu seperti bingung, kok papa saya begitu sama anaknya. Tapi begitu saya tahu latar belakang bapak saya jadi mengerti. Papa saya ternyata dengan kakek saya juga begitu. Kakek saya menggunakan budaya bisu, Bapak Ibu ya. Jadi ya generasi di atas kan untuk menjaga wibawa kan memang bicaranya sedikit sekali. Jadi waktu saya perhatiin, oh kakek saya dengan papa saya bawa kepada saya, makanya dengan saya juga nggak berbicara, diem saudara. Belum papa saya meninggal, beberapa tahun sebelumnya saya yang memulai duluan, saya yang memberanikan diri ajak ngobrol papa saya, Pak nonton bola bareng yuk, apa yuk. Papa saya akhirnya mau ya, akhirnya kami bisa sempat dekat gitu ya untuk beberapa tahun sebelum papa saya meninggal. Nah saudara, dengan kita memahami perbedaan-perbedaan ini, harapannya adalah dari sisi kita, ya, dari sisi kita sebagai orang tua atau sebagai generasi lebih di atas, kita jadinya kalau berbicara dengan anak remaja kita tidak paksa mereka harus sama dengan kita. Nah, sekarang kita harus pahami juga dari sisi mereka kadang-kadang ada ketakutan untuk berkomunikasi dengan kita orang-orang dewasa, saudara. Apa yang membuat mereka takut? Yang pertama, mereka takut sekali tidak dimengerti. Saudara, sebenarnya anak remaja itu ya mereka mau sebenarnya kalau diminta ngobrol dengan kita, asalkan kita bisa mengerti mereka. Tapi waktu mereka rasa tidak dimengerti, yang ada mereka jadi takut. Nah, saya beri contoh, anak saya yang pertama ini kan sudah remaja, saudara ya. Waktu dia masih kecil, pernah ada satu kali kami pergi jalan-jalan, saudara ya. Waktu itu kami menginap di satu hotel. Terus saya sedang main handphone atau apa begitu, istri saya sedang tiduran, terus tiba-tiba anak saya di wastafel memecahkan gelas hotel, saudara. Waktu gelas itu pecah, tang gitu ya, saya langsung marah, saudara. Saya marah dan saya memarahi dia, saya bilang, kamu kok apa gak ada mainan lain, gelas hotel malah dijadiin mainan. Wah, saya marah-marah begitu ya. Wah, dia nangis, saudara, dia nangis dengan penuh ketakutan. Nah, waktu dia nangis, istri saya buru-buru bangun, istri saya langsung menenangkan dia, dan istri saya ajak bicara dia. Saudara, waktu istri saya bicara dengan dia, kemudian istri saya menegur saya. Dia bilang, kamu nggak ngerti persoalan, kamu marahi dia seperti itu. Kamu membuat dia sangat takut, dan membuat dia jadi nanti nggak berani cerita apa-apa sama kamu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kamu tahu, dia tuh memecahkan gelas itu tidak sengaja. Dia itu tadinya mau mencuci gelas itu, masih kecil, masih TK, saudara ya. Tapi dia terpikir mau membantu kami. Dia lihat papanya mungkin lagi main HP, ada kesibukan, mamanya istirahat. Dia lihat gelas kotor, dia mau cuci. Saudara, sebenarnya dia niatnya baik untuk membantu kami orang tuanya. Tapi karena tangannya masih kecil, akhirnya pecah. Nah, saudara, waktu saya dengar itu, saya rasa bersalah ya. Nah, kadang-kadang kita orang dewasa dengan anak kita ya, baik yang masih kecil maupun sudah agak remaja, kita bisa terlalu cepat menghakimi, tidak memberi ruang untuk mengerti. Akhirnya membuat mereka jadi sakit hati, saudara ya. Terus akhirnya waktu saya tahu itu, aduh, saya rasa bersalah sekali. Dia niat bukan bermain, dia niat membantu, tapi karena tidak sengaja pecah, saya marah yang begitu rupa. Tentu dari sisi dia sebagai anak ya sakit hati sekali. Saya kemudian menghampiri dia, saya berkata, Papa minta maaf, Papa benar-benar. Saya peluk dia, saya bilang terima kasih kamu mau bantu Papa mandi gelas ya, Papa nggak tahu, Papa kira kamu main-main. Lalu saya minta maaf. Nah, syukurnya dia mau maafkan ya, jadi kami membaik dan sekarang komunikasi baik-baik saja. Yaitu takut tidak dihiraukan, saudara. Kadangkala kita nih orang dewasa mungkin dengan orang sesama orang dewasa komunikasi lebih nyambung. Jadi kalau teman kita yang bicara, kita lebih mau memberi perhatian. Tapi kalau anak-anak kecil atau anak remaja, kita rasa mereka di bawah kita, kalau mereka bicara, kita nggak terlalu mau memberi perhatian. Nah, saudara, ini tidak boleh terjadi ya. Kita perlu juga belajar untuk ketika mereka mau berbicara, namanya kita mau deep mereka ya, jangan sembari main handphone, jangan mata kita kemana-mana, tapi kalau bisa handphone yang disingkirkan,
kita tujukan kepada dia, oke, silakan bicara, papa mau dengar, mama mau dengar, atau oma mau dengar, opa mau dengar, atau om tante mau dengar, begitu ya. Nah, waktu kita tidak menghiraukan, mereka lebih berani bicara. Tapi kalau mereka udah susah begitu bicara, tidak ada mata memandang juga di dalam persekutuan remaja, saya bilang, anak remaja sangat kita beri perhatian, kita membahasakan pada dia bahwa kamu penting, bahwa setiap perkataan kamu, kami mau dengarkan, kami tidak hiraukan. Nah, itu kan akhirnya meredakan kasih Tuhan, komunikasi di dalam keluarga ya, dengan kita lakukan dengan anak-anak remaja kita juga, sebetulnya memiliki tujuan. Yang pertama tuh bukan sekadar ingin tahu, itu tidak seperti komunikasi di luar keluarga. Kalau di luar keluarga, di luar keluarga, misal kita pergi ke mall, kita pergi ke bank, ya mungkin komunikasi kita cukup sekedar ingin tahu. Kita tanyalah ke security, Pak, tellernya di mana? Nah, kita cukup ingin tahu informasi itu, lalu kita bertanya. Tapi dalam keluarga nggak sebatas itu, saudara. Kita nggak cuma ingin tahu, kamu hari ini belajar apa? Nggak seperti itu, saudara ya. Dan juga bukan hanya ingin orang tahu, sehingga kita cerita. Jadi kita ingin ya, maksudnya anak-anak kita atau pasangan kita tahu tentang kita, lalu kita cerita. Bukan juga sekedar itu, saudara. Dan juga bukan ingin protes. Jadi komunikasi itu cuma soal protes aja ya, lalu kita debat. Kok kamu begitu? Kok kamu mikirnya begitu? Bukan, saudara. Boleh begitu apa panggil kamu gak dengar apa-apa, kok kamu bilang kamu jelek. Jadi isinya hanya koreksi. Ya anak males komunikasi sama kita kalau isinya hanya koreksi. Bukan. Dan juga bukan ingin mempengaruhi orang ya, sehingga kita bujuk. Jadi ketika ada maunya, misalnya anak kita mulai kok kayaknya nggak semangat ibadah, baru kita ajak bicara. Ayolah gereja lah, ayolah nanti papa beli itu. Tapi selama ini mungkin kita tidak banyak berkomunikasi. Bukan itu juga, dan juga bukan ingin membenarkan diri. Ya, jadi kita menjelaskan panjang lebar tentang diri kita. Jadi kita komunikasi setiap kali disalahpahami, kita baru cerita panjang lebar tentang diri kita. Bukan, saudara. Lalu apa? Tujuan komunikasi dalam keluarga adalah penyatuan, saudara. Supaya kita makin bersatu. Jadi kita nih berkomunikasi dengan anak remaja kita karena kita mau bersatu dengan dia ya. Sehingga dalam kita berkomunikasi, kita nih ada tujuan untuk membangun, memberi dorongan, juga menunjukkan kasih dan kepedulian. Nah, ini mesti ada, saudara ya. Waktu kita berkomunikasi, kita harus ingatkan, saya ini mau membangun, saya mau memberi dorongan, saya mau menunjukkan kasih, saya menunjukkan kepedulian, supaya ujungnya saya bersatu sama kamu. Begitu. Nah, saudara, kalau kita sudah pahami itu ya, kita kalau sudah memahami soal tujuan yang utama ini, sekarang kita harus mengerti komunikasi itu ada dua bentuk, ada dua jenis komunikasi. Komunikasi yang pertama adalah secara verbal, yaitu dengan kata-kata. Ini yang biasa kita lakukan ya. Jadi komunikasi kita menyampaikan sesuatu dengan kata-kata kita. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, maksud saya yang sering kali kita mungkin tidak perhatikan, tapi ini penting juga, yaitu komunikasi nonverbal, yaitu dengan bahasa tubuh. Nah, saudara, saya tuh mengajarkan kepada remaja, biasanya saya bilang kalau kamu mau komunikasi sama orang tua, kamu harus mengenali bahasa tubuh papa mama kamu. Kalau papa kok kayaknya ekspresi wajahnya sedang tegang, badannya kok sedang tegang, berarti papa nih nggak dalam kondisi yang rileks. Mungkin papa sedang stres dengan sesuatu. Kalau kamu mau bicara sesuatu, mungkin lebih hati-hati, tanya dulu. Pak, saya mau tanya sesuatu, boleh nggak misalnya ya. Jangan langsung tiba-tiba datang, terus langsung bawa persoalan. Pak, besok mau ini, mau ini, mau ini. Nah, itu papanya kalau nggak siap, kalau kita nggak kenal dengan nonverbal, akhirnya bapaknya bisa ngamuk. Nah, karena ngamuk, anaknya jadi sakit hati. Ya, dia ada masalah dalam komunikasi. Sama, kita orang dewasa dengan anak remaja kita juga kita perlu lihat bahasa tubuhnya. Kadang-kadang dia bahasa tubuhnya kok
atau ekspresi wajahnya sedang tidak enak. Nah, kita harus pahami, kita harus tanya dia kenapa. Saudara, satu waktu ya, kami kan membiasakan setiap malam tuh doa bersama dengan sekeluarga, saya, istri, dengan dua putri kami. Jadi kami setiap malam ada doa keluarga bersama-sama. Satu waktu eh, anak saya nih yang sudah remaja pertama, saya bilang, yuk kita doa. Terus dia dengan tersenyum, lalu dia geleng-geleng kepala. Saya bingung, eh, maksudnya apa ya? Kok tersenyum geleng-geleng kepala? Terus saya bilang lagi, ayo kita mau doa. Dia masih berbaring di kasurnya, terus dia geleng-geleng kepala dan tersenyum. Wah, saya mulai deg-degan. Maksud bahasa tubuh dan nonverbal dia ini apa ya? Tersenyum, geleng-geleng kepala, diajak berdoa. Saya tanya berkali-kali, sama saudara. Lalu saya kemudian mendekat, saya pegang tangan dia. Saya bilang, yuk kita doa. Terus dia geleng-geleng lagi. Lalu saya mengerti dah, ada sesuatu. Dari kecil sampai malam itu belum pernah dia menolak kalau diajak doa bersama. Tapi malam itu kenapa dia begitu, meskipun dia senyum-senyum, saya sudah tahu ada sesuatu. Lalu saya pegang tangan dia, saya bilang, ayo kita ngobrol deh kalau gitu. Kita nggak doa dulu, kita ngobrol. Lalu saya ajak dia ke satu ruangan yang lain supaya saya cuma berdua sama dia. Terus saya rangkul dia, saya bilang, kasih tahu papa, ada apa? Kemudian dia bercerita, saudara. Ternyata ada masalah, ada hal-hal yang membuat dia timbul pertanyaan tentang kebaikan Tuhan, dia ada masalah sama teman dan sebagainya. Singkat cerita, kami ngomong panjang lebar, tapi itu membukakan ya wawasan dia tentang pengenalan dia tentang Tuhan, dan itu akhirnya berakhir dengan indah. Wah, saya bersyukur sekali ya. Dan akhirnya setelah itu baru kami kembali lagi ke mamanya dan adiknya, terus kita doa bareng. Nah, saudara, seperti itu kita perlu ya. Kalau kita nggak kenalin bahasa tubuhnya, lalu kita langsung marah dulu, langsung apa, jadinya nggak tepat, saudara. Nanti dia tutup pintu, kita makin susah mengerti apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, tadi kita membaca firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, saudara ya. Ini ayat yang penting sekali untuk menjadi landasan atau prinsip kita ketika kita mempraktekkan deep talk dengan anak-anak remaja kita. Saudara, penulis surat Yakobus mengingatkan jemaat pada saat itu yang juga berlaku pada kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Seringkali kita kebalik, saudara. Kita nih lebih cepat berkata-kata, tapi lambat mendengar. Nah, kalau kita lebih cepat berkata-kata, lalu kita lambat mendengar, anak kita atau remaja kita keburu tutup pintunya, keburu tutup mulutnya, tutup hatinya, mereka nggak mau berkata-kata. Lalu waktu kita mau mendengar, tidak ada kata yang bisa kita dengar, karena kita terlalu cepat berkata-kata dan lambat mendengar. Tapi kalau kita praktekkan firman Tuhan ini dengan baik, saudara, kita cepat mendengar, kita lambat berkata-kata, sebelum kita mengeluarkan seluruh perkataan yang ada di otak, hati, pikiran kita mau dengar dulu, ada apa sih dengan mereka? Saudara, kita akhirnya bisa mengerti. Kadang-kadang yang ada di pikiran kita, di hati kita, terlalu cepat itu kebanyakan prasangka yang belum tentu tepat. Tapi kalau kita sudah dengar dari sisinya, oh kita baru ngerti. Ternyata ada ketidakpahaman dia dalam hal itu. Ada ketidakmengertian dia dalam hal itu. Kita akhirnya bisa memberikan tanggapan yang pas sesuai dengan yang dia butuhkan. Saya beri contoh, saudara ya. Saya sebelum melayani di STT Sangat, saya melayani di satu gereja. Saya melayani di persekutuan remaja. Saudara, di dalam masa pandemi ini, anak-anak remaja kita ini kan termasuk yang terkena dampaknya juga luar biasa. Mereka sekolah online, sudah jemu dan jenuh, bukan main. Mereka ibadah juga online. Saudara bisa bayangkan, setiap hari berjam-jam mereka online, ibadah pun harus online. Kita yang orang dewasa aja, yang seminggu sekali, kadang kita sudah jemu ya. Apalagi mereka yang tiap hari. Wah, mereka bisa bosan, bukan main. Saudara, kemudian setelah kita kan pandemi dinyatakan Indonesia kena pandemi Maret 2020, bulan Juni awal, saudara, saya ajak ketemuan pengurus remajanya ya, secara online via Zoom. Waktu pertemuan itu saya bilang begini, saya bilang, Koko mau mendengar isi hati kalian. Koko janji, Koko nggak akan komentari kalian, dan Koko nggak akan marah. Apapun
yang akan kalian ucapkan, tapi Koko mau denger isi hati kalian dan Koko mau kalian jujur. Itu jumlahnya kurang lebih ada belasan orang, saudara ya. Terus saya bilang, masing-masing coba kasih tahu Koko. Dari Maret sampai awal Juni ini, bagaimana doa dan ibadah kalian. Terus saya tegaskan lagi, saya janji saya nggak marah, saya nggak komentarin kalian. Saudara, karena saya berjanji itu, satu demi satu mereka bercerita. Dan waktu mereka bercerita, mereka berterus terang sekali. Ini pengurus loh, saudara. Mereka berkata, oh saya terus terang, saya udah nggak ibadah lagi. Saya mulai coba ibadah, saya ketiduran. Saya pakai ibadah gereja lain, saya ketiduran juga. Jadi daripada saya berdosa, ibadahnya ketiduran terus, saya nggak ibadah sama sekali. Ada lagi yang berkata, oh saya jujur, saya ibadah di gereja lain kok. Saya pakai yang lain. Di gereja kita, saya nggak nyambung kok, nggak ngerti. Terus ada juga yang berkata, oh saya jujur, bahkan sebelum pandemi pun, saya saat teduh udah nggak lakukan. Udah setahun saya nggak saat teduh. Saudara mendengar pengakuan mereka, sebenarnya hati saya hancur. Aduh sedih gitu ya, ini kenyataan yang tidak enak didengar. Tapi karena mereka buka, kita jadi tahu keadaan mereka. Dan setelah mereka sudah buka, saya berkata, saya bilang, Koko terus terang sedih ya, tapi Koko menghargai kejujuran kalian. Dan Koko rindu kita lakukan sesuatu yuk untuk menolong kalian. Coba dari kalian kira-kira ada ide apa? Lalu mereka berikan ide-ide ya. Singkat cerita, kami melakukan seperti ide mereka. Mereka berkata, kita kalau pasif aja cuma suruh dengerin, kita susah kok mempertahankan apinya tetap membara. Boleh nggak kita tetap dikondisikan bisa melayani? Kita lakukan deh persekutuan kita apa adanya. Wah, kira mereka mau, dan akhirnya saya bilang, oke, kita lakukan. Mulai minggu depan kita uji coba, kita mau bikin ibadah kita sendiri, meskipun kita sangat terbatas, jumlah tidak banyak. Dan itu yang akhirnya buat mereka bisa bertahan sampai hari ini, saudara. Nah, selain lambat untuk berkata-kata, firman Tuhan juga ingatkan kita lambat untuk marah. Saudara, kita kadang-kadang nih belum apa-apa, lihat sedikit kita udah marah, seperti kejadian anak saya pecah gelas itu ya. Saya udah berkata-katanya cepat, marahnya juga cepat, dan amarah saya tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena anak saya niatnya baik kok, saya marah-marahin begitu rupa ya. Saya tidak mendengar dulu apa kejadian sebelumnya. Nah, ini yang harus kita lakukan juga pada remaja kita. Nah, dengan prinsip ini, saudara, kita bisa praktekkan, misalnya di dalam konteks kita, kalau kita nih, anak-anak kita udah gede-gede gitu ya, tapi sekarang kita punya kerinduan melayani remaja di gereja kita. Saudara, saya ingat sekali ada satu pembina remaja ya di satu gereja lain yang saya pernah datang melayani. Saya diundang untuk berkhotbah waktu itu. Kondisinya pandemi, jadi khotbahnya rekaman. Saudara, waktu saya datang, saya terkesan sekali. Pembinanya itu adalah satu ibu-ibu yang sudah senior. Jadi ibu-ibu yang sebenarnya saya lihat, umurnya jauh dengan remaja-remajanya. Tapi remaja-remaja dekat banget, manggilnya Cici ya. Jadi mereka begitu nyampe, Ci, halo Ci. Wah, bisa sampai deket deh, ada yang rambutnya dikuncirin, disisirin. Pokoknya saya mikir, kok bisa deket ya? Padahal usianya jauh. Biasanya remaja kalau lihat orang dewasa usia udah jauh, mereka udah berjarak. Mereka kan dengan yang terlalu tua itu mereka bisa rasa nggak bakal ngerti saya lah. Jadi mereka udah berjarak. Tapi ini kok bisa begitu dekat? Bahkan si Cici atau si ibu ini, anaknya aja udah remaja, udah kuliah semua. Saudara, saya sebenarnya bertanya-tanya ya, apa rahasianya si Cici ini bisa begitu dekatnya sama semua remaja di sana. Lalu waktu saya pelayanan rekaman di sana, saya ketemu jawabannya, saudara. Saya waktu itu rekaman. Setelah selesai rekaman, saya khotbah 40 menit, lalu dites oleh si anak-anak remaja ini di hasil rekamannya. Begitu dites, muka mereka panik. Lalu mereka lapor kepada Cici pembinanya ini. Ci, pada pembinanya lagi ngajak saya ngobrol ya. Ci, sorry, itu rekamannya nggak ada suaranya sama sekali. Cicinya panik gitu ya. Terus dia bilang, masa sih si Kohendra kasihan loh, rumahnya jauh loh. Masa dia harus rekaman lagi? Terus dia udah nggak enak sama saya. Hen, sorry Hen, kalau sampai benar-benar nggak ada suaranya, kamu harus rekaman ulang nggak apa-apa. Saya bilang, iya nggak apa-apa. Terus udah gitu, coba dicek lagi. Setelah dicek dia balik lagi. Iya Ci, nggak ada suaranya. Terus Cicinya bertanya, kok bisa? Lalu si anak remaja itu ngomong begini, iya Ci, sistemnya yang error, jadi nggak ada suaranya. Terus kalimat berikutnya yang bikin saya kagum dari Cici. Terus dia berkata begini, padahal dia sangat nggak enak sama saya, udah sorry sama saya. Terus dia berkata, oh, sistem yang error ya, bukan kalian ya, sistem yang error. Terus mereka bilang, iya, sistem yang error, bukan kami Ci. Dalam hati ini saya kan juga membimbing remaja, dalam hati saya berpikir,
Kalau saya di posisi Cici itu, saya sih akan tergoda berkata begini, kalian gimana sih? Kok nggak ngecek dulu sebelumnya? Sebelum mulai rekaman, ya dicek dulu, suara udah masuk atau belum. Jangan udah, orang udah khotbah panjang lebar, udah 1 jam, terus kamu baru ngecek. Saya tergoda sekali mau keluar komentar itu kalau saya ya. Tapi itu nggak keluar dari si mulut si Cici. Tapi dia bisa tersenyum dan berkata, oke, bukan salah kalian ya, salah sistemnya. Oke, oke. Hendra, sorry nih rekaman lagi. Iya, nggak apa-apa, saya rekaman lagi. Saudara, itu singkat tapi saya bisa memahami si Cici pembina ini, dia mempraktekkan itu tuh, yang dia nggak cepet-cepet marah, nggak cepet-cepet menghakimi, tapi dia mau mendengarkan, dia mau bersabar. Karena memang berhadapan dengan anak remaja, kesabaran rentang toleransi yang panjang, itulah yang akhirnya akan membuka ruang mereka untuk mau masuk kepada kita. Tapi kalau kita cepat marah, mereka akan mundur, mereka akan tutup pintu. Nah, saudara, jadi kalau di dalam keluarga kita misalnya, apa yang harus kita lakukan? Kita ciptakan suasana yang menyemangati terjadinya komunikasi. Menggunakan prinsip Yakobus 1 tadi, saudara ya. Suasana seperti apa kalau kita lihat gambar ini, misalnya antara ibu dan anak sembari masak bareng ya. Ini biasa istri saya sama anak saya lakukan, karena sama-sama wanita. Kalau istri saya lagi bikin kue, dia ajak, ayo bikin kue. Sembari bikin kue, mereka ngobrol. Apa aja bisa mereka obrol ini. Kalau saya ya pas nganter anak ke sekolah misalnya. Atau malam anak saya tuh dari kecil suka banget minta saya cerita lucu. Jadi kalau saya pengen ngobrol, saya bilang, ya oke, papa cerita lucu. Kadang-kadang saya kehabisan cerita, saya cerita pengalaman saya waktu remaja atau waktu kecil ya. Saya cerita bagaimana saya jadian dengan istri saya bertemu, saya pacaran. Oh, mereka senang sekali ya. Nah, suasana yang seperti itu menyemangati terjadi komunikasi, membuat dekat, saudara. Yang kedua, kita harus suburkan gaya komunikasi yang sehat, yaitu bersifat dua arah yang disertai respek. Saudara, anak-anak remaja kita, untuk teman-teman seusianya, mereka itu direspek atau dihargai berdasarkan apa yang ada pada mereka. Misalnya, kalau dia cantik, dia ganteng, barulah misalnya teman-temannya mungkin mau memberikan respek itu. Atau dia sebenarnya dia karakternya baik di sekolah, dia pinter, dia pandai, atau dia punya kelebihan-kelebihan, dia pandai olahraga ini dan itu. Saudara, itu biasanya akan membuat teman-temannya respect. Tapi kalau anak-anak kita misalnya semua potensi itu masih belum terlihat, biasanya teman-temannya nggak memberikan respect, sehingga buat mereka untuk dapat respect itu susah. Nah, kalau dari kita orang dewasa, waktu ajak bicara, kita tidak memberi respect, makin nggak dapat. Makin mereka susah berkomunikasi. Maka saudara, yang tadi yang saya bilang, kita jangan sampai menghiraukan ketika mereka bicara, itu penting. Berikan kontak mata, berikan tanggapan, sungguh-sungguh mendengarkan, itu penting sekali ya. Yang ketiga adalah berkomunikasi secara asertif, saudara. Asertif ini dari kata bahasa Inggris to assert. Assert itu artinya mengafirmasi atau menyatakan, menyampaikan baik-baik maksud hati kita. Saudara, secara sederhana, asertif itu ada 5 hal yang harus kita lakukan. Nanti saya jelaskan 5 hal ini dengan contoh satu kejadian anak remaja yang dengan mamanya, anak remaja putri ya, dengan mamanya sempat ada masalah komunikasi, tapi bisa terselesaikan lewat komunikasi asertif ini. Saya sudah dapat izin dari si anak remaja ini untuk saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama adalah mengutarakan perasaan secara jujur. Nah, anak remaja putri ini ceritanya begini, saudara. Ini anak remaja SMA 1 ya. Sebelum SMA 1, waktu SD, dia itu ada sakit leukemia. Jadi dia kena kanker darah, saudara ya. Lalu waktu masih SD, kelas 4 kira-kira, dia udah kritis, udah masuk rumah sakit, cukup panjang waktunya, mama, papanya, kakak-kakak semua udah tegang khawatir. Tapi bersyukur Tuhan berikan mukjizat, dia sembuh, saudara. Nah, sejak dia sembuh, mamanya itu sangat protektif. Jadi dia dijaga sekali, jangan sampai stres, jangan sampai capek. Nah, tapi protektifnya dia akhirnya kadang tidak memahami perasaannya dia. Satu kali si anak ini nih pulang dari sekolah, dia cerita sama mamanya. Dia bilang begini, "Ma, tadi kerja kelompok. Waktu kerja kelompok, teman-teman saya kok pada males-malesan. Jadi saya doang yang kerja." Tuh setelah dia bilang gitu, tapi nggak lama kita temennya kerja sih. Terus dia bilang, "Ma, ini saya cerita, saya cuma mau mama denger. Mama jangan cerita sama siapa-siapa." Mama bilang, "Oke." Besoknya di sekolah, waktu dia ketemu gurunya bilang begini, "Ini ibu gurunya nih bawa permen gitu ya. Kamu boleh ambil permen lebih banyak karena
kamu kerjanya lebih banyak kan di kerja kelompok kemarin. Dia kaget, loh kok gurunya bisa tahu? Kan dia cuma cerita sama mamanya. Nah, dia tahu dah, mamanya bilang nggak cerita sama siapapun, mamanya sebenarnya habis ngobrol sama dia langsung telepon gurunya. Saudara, kita yang jadi orang tua, kita ngerti ya, kenapa mamanya telepon gurunya? Karena mamanya khawatir, kalau dia capek sendiri kan nanti dia bisa kambuh atau apa kan. Makanya mamanya kasih tahu gurunya, Pak, Bu, tolong dong anak saya diperhatikan. Dulu ada leukemia kan, kira-kira gitu ya. Jangan sampai nanti kalau dia kenapa-napa, kita kan repot lagi Pak ya, jangan sampai dia kecapean. Saya bisa memahami itu, tapi kan anak remaja ini nggak bisa paham. Dia pahamnya, wah si mama membocorkan rahasia. Akhirnya dia nggak mau cerita lagi sama mamanya. Ada kejadian kedua lagi, saudara. Mamanya kan sangat menjaga supaya jangan stres, dia harus senang ya. Jadi mamanya bilang begini, kita jalan-jalan yuk, ayo kita ke mall. Ini kondisi sebelum pandemi, saudara. Terus dia geleng-geleng kepala. Dia bilang, gak mau, mah. Lalu mamanya agak kesel, kok diajak ke mall, mau diajak jalan-jalan, nggak mau terus. Mamanya satu kali dalam kekesalannya keluar kalimat begini, kamu seperti orang aneh. Anak-anak lain kalau diajak ke mall mah senang bukan main, tapi kamu nggak pernah mau. Wah, dia dengar kata kamu seperti orang aneh, dia terluka sekali. Nah, saudara, di dalam momen kelompok kecil, dia ceritakan itu kepada kelompok kecil pas saya pimpin waktu itu ya. Lalu saya dengar cerita dia cerita sampai nangis. Saya kebetulan pernah ngobrol sama mamanya, jadi saya bilang, sebetulnya mama kamu tuh sangat sayang kamu, saya bilang. Jadi mama kamu cerita sama guru kamu karena khawatir. Yang kedua, mama kamu mau ajak kamu jalan-jalan karena mama kamu mau kamu seneng. Dia bilang, iya saya paham kok. Sebetulnya saya geleng-geleng kepala, saya tuh ada maksud gitu. Lalu saya bilang, oke, apa yang jadi maksud kamu, kamu sampaikanlah kepada mama kamu. Terus saya bilang, tapi nanti mama saya kalau nggak ngerti lagi gimana? Saya bilang, saya sarankan kamu tulis surat deh. Kamu tulis surat, kamu bisa tulis baik-baik, kamu ungkapkan secara asertif. Jadi singkat cerita, dia mengutarakan perasaannya secara jujur. Nah, perasaan yang diungkapkan itu adalah dia berkata, Ma, waktu mama ceritakan ke guru, saya tuh merasa, aduh kok mama nggak jaga rahasia. Waktu mama berkata, mama berkata, saya orang aneh, saya sebenarnya sedih gitu. Nah, selain dia mengungkapkan perasaan secara jujur, dia juga menyampaikan permintaan harapan dengan jelas. Saudara, kemudian dia menyampaikan permintaan dan harapan di dalam suratnya itu. Dia berkata begini, Ma, saya sebenarnya kalau boleh meminta, saya tahu gitu ya, Mama sebenarnya khawatir. Kalau saya minta nggak diceritain, Mama please jangan ceritain. Yang kedua, waktu Mama minta saya pergi jalan-jalan, saya geleng-geleng kepala. Mama bilang saya aneh, saya sebenarnya sedih. Tapi saya sebenarnya mau minta Mama mengerti kenapa saya geleng-geleng kepala. Saya tuh lihat Mama kerja keras, Papa kerja keras. Demi misalnya waktu itu pengobatan saya. Demi sekolahnya saya dan kakak-kakak saya. Kalau kita pergi ke mall, saya pernah mengiyakan, Mama beli ini, beli itu. Habis uang banyak. Saya lihat Mama udah kerja begitu keras. Tapi kalau ke mall, sekali habis uang banyak, membuat Mama nanti akan makin susah. Makanya saya geleng-geleng kepala, saya nggak mau lebih menyusahkan Mama. Saudara, kita dengar gitu tersentuh nggak kalau kita jadi orang tuanya? Nah, saudara, waktu dia ungkapkan itu, yang ketiga, dia sampaikan juga pengamatannya. Dia berkata, saya mengerti Mama sayang saya. Mama khawatir saya kenapa-napa lagi. Tapi itulah yang saya rasakan dan itulah yang saya minta supaya Mama mengerti keadaan saya. Dan kemudian dia juga berkata, mungkin saya bisa salah ya. Apa kalau saya memang salah mengerti hal ini, Mama bisa memperjelas, kita bisa ngobrol gitu. Jadi intinya dia mengungkapkan baik-baik di dalam surat itu, saudara ya. Dan dia berusaha tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Suratnya diketik sampai 7 halaman, saudara. Dan dia baca berulang-ulang. 1 bulan kemudian baru dia kasih ke mamanya. Karena dia memastikan jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung. Dia doakan ya. Sampai dia di kelompok kecil kami, dia bilang, aduh kok, dia ngomong sama teman-temannya, doain supaya saya waktu kasih ke mama nggak salah paham. Singkat cerita, waktu kesempatan itu tiba, dia kasih suratnya, dia buru-buru keluar dari kamar, dia bilang sama mamanya, Pak, di dalam kamar ada surat. Terus saya tunggu di luar deh ya, saya takut katanya. Terus dia mamanya baca di dalam kamarnya, setengah jam mamanya baca, keluar berlilangan air mata, saudara.
Dia peluk anaknya, lalu mereka berbaikan. Pintu komunikasi yang tertutup akhirnya terbuka kembali. Saudara, suratnya saya penasaran. Saya bilang, kok boleh pinjam lihat nggak? Dia kasih saya punya filenya, saya nggak akan tunjukkan pada Bapak Ibu, tapi kurang lebih seperti yang tadi saya ceritakan, waktu saya baca, saya pun nangis, saudara ya. Apalagi kalau jadi mamanya. Karena komunikasi asertif itu akhirnya memang menyatakan secara jelas apa yang ada di dalam diri kita tanpa menyakiti pihak pendengarnya, saudara. Nah, berbicara dengan jangan menggunakan kata-kata kasar. Tadi Efesus 4 ayat 29 juga mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kita pastikan sebagai orang dewasa, waktu kita bicara dengan anak-anak remaja kita, kata-kata yang kita pakai, kata-kata yang membangun. Anak remaja kita itu ibarat sedang membangun bangunan dirinya, saudara. Semennya itu masih basah, batu-batu batanya juga baru disusun pelan-pelan ya. Kalau kita pakai kata-kata yang menghancurkan, itu akan merobohkan bangunan diri mereka. Tapi kalau membangun, mereka akhirnya terbangun dengan baik. Dan kita bangun mereka dengan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Tuhan juga memberikan firman-Nya penuh dengan kata-kata penghiburan, kata-kata berhikmat, yang waktu kita dengar juga kita dikuatkan. Memang sesekali perlu ya kita ditegur keras, tapi seringkali kita lihat waktu Tuhan mengajar pun, Tuhan menggunakan perumpamaan, Tuhan berbicara baik-baik dengan murid-murid, tidak selalu dengan koreksi yang keras-keras, saudara. Nah, ini yang seringkali kita luput. Kita lebih sering mungkin pakai gaya kata-kata yang keras, kata-kata yang tidak hati-hati, akhirnya bukan yang membangun, malah meruntuhkan. Nah, ini penting ya, saudara. Satu kata pepatah yang bagus dalam bahasa Inggris yang pernah saya dengar dari anonim ya, pencetusnya kita tidak ketahui, bunyinya begini, hard words cannot touch a soft heart. Kata-kata yang keras tidak bisa menyentuh hati yang lembut, saudara. But soft words will touch a hard heart. Tetapi kata-kata yang lembut akan menyentuh hati yang keras. Kata-kata yang keras nggak akan menyentuh, saudara, hati yang lembut. Tapi kata-kata yang lembut akan menyentuh hati yang keras. Sebagai penutup, saudara, saya mau membagikan ini. Ini adalah Halo Konselor, satu pelayanan yang saya lakukan dengan semua alumni konselor dari STT Saat, Departemen Konseling STT Saat. Kami melayani tidak berbayar, saudara, dan kami mau menolong sebanyak-banyaknya orang tua dan anak, remaja, suami, istri, keluarga, ya. Ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, juga ada dalam bahasa Mandarin, karena kami juga ada konselor yang bisa berbahasa Mandarin. Juga ada bahasa Jawa, saudara. Kalau saudara nyaman berbahasa Jawa, dan ini tidak berbayar, saudara bisa menghubungi di nomor WA yang ada. Kalau ada kesulitan, ada ketegangan dengan remaja kita yang perlu dibantu konselor untuk jembatani, dengan senang hati kami akan membantu Bapak Ibu Saudara ya, tanpa berbayar sama sekali. Kami rindu kami bisa menolong saudara-saudara sebanyak-banyaknya, menolong memulihkan hubungan saudara sebanyak-banyaknya. Bicara soal pemulihan, ada satu teman yang pernah saya bantu, saudara, seorang mama dan remaja putranya. Kalau tadi remaja putri, ini mamanya yang hubungi saya. Saudara, mama ini berkata, waktu dia telepon saya dengan nangis-nangis, dia berkata begini, remaja putranya baru kelas 1 SMP, remaja putranya dalam kondisi pandemi, sekolah online, nggak mau sekolah, males-malesan, tugas nggak dikerjain, mamanya frustrasi, maunya main game terus. Lalu mamanya marahi dia berkali-kali. Di hari itu, waktu dia main game, mamanya ambil handphonenya, mamanya bilang, kamu harus kerjain tugas kamu harus sekolah dulu. Waktu diambil handphonenya, anak remaja marah besar, dan saking marahnya, anak remajanya itu sampai mencekik mamanya, saudara. Ini pun cerita ini saya sudah dapat izin ya dari mamanya untuk saya bagikan pada saudara. Jadi dia sampai mencekik, sampai wah, anaknya juga mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang mengerikan. Lalu mamanya dalam kondisi frustrasi menghubungi saya. Saya waktu itu juga sempat bingung bagaimana menolongnya. Tapi saya berkata, tampaknya pandemi ini membuat mama stres, membuat anak stres. Selain menghubungi saya, ternyata mama ini juga menghubungi terapis keluarga. Jadi mereka juga ada konseling keluarga, saudara ya. Tapi waktu itu saya beri nasihat, coba cooling down, tenangkan diri dulu. Bisa nggak anak kamu nih misalnya tinggal terpisah dulu dengan opa omanya. Kebetulan saya kenal opa omanya juga.
Saya bilang tinggalnya agak jauh agak berjauhan dulu supaya mama dan anak tenangkan diri dulu, terus masing-masing cooling down, nanti udah mulai tenang, baru coba baikan lagi. Saudara, singkat cerita, waktu itu saya nggak bisa berbuat banyak, lalu saya berkata, saya siap mendengarkan, dan saya akan mendukung kamu dalam doa. Dan dalam anugerah Tuhan, beberapa bulan lalu sebelum saya ke Malang, saya dapat berita dari mama ini. Jadi mama ini berkata, Ko Aweng, dia panggil saya Ko Aweng, Ko, thank you buat dukungan dan doanya. Saya dengan anak saya sudah membaik. Dan waktu dia kontak saya itu udah kenaikan kelas, saudara. Dia berkata, dan saya bersyukur anak saya ya meskipun nggak bagus-bagus amat nilainya, tapi naik kelas. Akhirnya dia mau juga kerjain tugasnya. Dan ada satu yang saya mau cerita sama Koko. Jadi rupanya waktu Idul Fitri anak saya pecahin gelas. Ya kirimkan foto, saudara ya. Dia pecahin gelas ini nggak sengaja, saudara. Habis dia pecahin gelas ini, kemudian waktu saya ulang tahun, dia masukkan ke dalam kotak, dia bungkus kado, dia kasih satu surat, dia kasih ke saya. Ini gelas yang dia pecahkan, lalu dia tempel-tempel lagi, dan dia sertakan surat ini, saudara. Saudara bisa baca ya. Surat ini dalam bahasa Inggris, karena mereka komunikasi mama dan anak pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Ma, saya minta maaf, saya sudah memecahkan gelas favorit mama. Saya mencoba untuk menemukan satu gelas ini di internet, tetapi semua yang saya cari modelnya berbeda, nggak ada yang sama. Lalu saya mencoba menempel kembali ya gelas yang pecah ini supaya bisa membentuk seperti gelas semula. Saya tahu ini nggak perfect, nggak sempurna, dan tidak bisa dipakai lagi untuk minum. Tetapi saya sangat berharap gelas ini akan menampung sebuah kenangan, sebuah memori yang kita bisa ingat bahwa dengan saya menempelkan kembali semua pecahan-pecahan gelas ini, saya berharap itu bisa membawa hati mama yang hancur kayak dipulihkan kembali dan akan membawa sukacita kembali kepada mama. Saudara, waktu saya baca surat ini karena saya tahu kejadian yang tegang itu, lalu saya lihat perubahan. Ini anak cowok, saudara, satu SMP. Bisa tulis surat, bisa menempelkan gelas seindah dia. Padahal waktu itu dia mencekik mamanya. Dia mengumpat, memaki-maki mamanya dengan kata-kata yang begitu mengerikan. Tapi ada momen pemulihan seperti ini, saya sangat mengucap syukur. Saya berkata pada mamanya, kalau bukan Tuhan yang menolong ini mama dan anak, tidak akan terjadi pemulihan ini. Dan kita bersyukur Tuhan menjamah hati baik mama dan anak dan memulihkannya. Dan gelas pecah ini menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan, yang akan sangat berharga, menjadi memori berharga bagi mama dan anak ini. Dan akhirnya si mama dan anak ini bisa mengalami deep talk seperti yang kita bahas hari ini. Saudara, inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanya jawab atau ada yang mau di-sharingkan atau mau dibagikan, dipersilakan. Terima kasih Pak Hendra untuk pemaparan materinya, sangat memberkati ya. Saya sepertinya itu dibawa ke masa remaja saya ini. Gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan langsung di-unmute atau mungkin bisa menggunakan raise hand ya. Nah, sambil menunggu, ini ada satu apa ya, dari saya sendiri sih, waduh, gitu ya. Kalau tadi yang Pak Hendra katakan tadi kan tentang bagaimana dengan orang tua yang kompleks, orang tua yang istilahnya lengkap ya di dalam satu keluarga. Lalu bagaimana dengan orang tua yang membesarkan anak remajanya ini dengan single parent, yang tentunya mereka menggunakan komunikasi bukan hanya menggunakan komunikasi secara asertif ya, bahkan mungkin rata-rata single parent itu mereka menggunakan komunikasi yang permisif atau otoritatif ya. Termasuk saya sendiri adalah dibesarkan dari orang tua single parent yang cenderung ke otoritatif gitu. Yang tentu saja itu membawa dampak pada masa
dewasanya nanti, isinya seperti itu. Anak-anak remaja yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang otoritatif, cenderung mereka itu apa ya, tertutup dengan orang lain, insecure dengan orang lain, dan juga mereka ini cenderung untuk apa ya, susah untuk bergaul, istilahnya seperti itu ya. Termasuk saya sendiri juga mengalami hal itu. Jadi ini sharing ya. Ini jadi mungkin ada di antara pendengar yang ada di sini gitu ya, yang mungkin mereka adalah single parents yang mungkin mengalami gitu ya, mengalami kesulitan untuk mendidik remajanya, atau mungkin mereka menggunakan komunikasi secara otoritatif seperti saya gitu ya. Mereka mungkin bisa lebih paham istilahnya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh ya, yang menggunakan komunikasi secara otoritatif, ini ya apa gitu loh, cara menolong si remaja ini itu bagaimana gitu. Pertanyaan yang sangat baik, Bu Nora. Jadi single parent tentu ada kesulitan ya, karena dia harus menghadapi sendirian. Ya. Kalau misalnya saya dengan istri, saya bisa bekerja sama ya. Ada saatnya istri saya yang berbicara atau saya yang berbicara, kami bisa kerjasama. Kalau sendirian, gimana dong, saudara? Memang kalau single parent, usahakan bisa bekerja sama misalnya dengan pembimbing remaja atau misalnya dengan guru. Jadi usahakan tidak memaksakan diri harus berjuang sendirian, karena tentu ada saat-saat di mana ya kita juga ada saat ketika misalnya si anak ini sedang ngambek sama kita, lalu kalau dia nggak bicara sama kita, nanti nggak bicara sama siapapun kan susah. Nah, jadi kita perlu bekerja sama dengan beberapa figur otoritas yang kira-kira bisa lah jadi pembimbing yang bisa dekat dengan si anak ini. Namun ada poin kedua yang saya pikir kita tidak selalu bisa mendapatkan figur di luar rumah kita yang selalu bisa available. Kadang-kadang kan mereka juga ada kesibukan yang belum tentu kita bisa hubungi. Kata kuncinya ini, Bu Nora. Jadi kalau tadi otoritatif itu dalam arti kita sangat otoritatif, kita sangat otoriter, itu artinya kita tuh rem semua, kita cranking. Sampai akhirnya si anak itu tidak punya kebebasan, tidak punya keleluasan untuk menjadi diri, untuk mengekspresikan dirinya. Dan kalau dia merasa otoritatif dari mama atau papanya yang single ini sangat menekan, akan membuat dia jadi tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, dia nggak akan mau berkomunikasi dengan kita ya. Karena dia berkata, kalau saya komunikasi, isinya ya adalah teguran, larangan, tuntutan. Membuat dia akhirnya jadi tidak nyaman. Nah, saudara, sebaliknya, kalau terlalu permisif, tidak ada rem sama sekali, itu pun membahayakan dia. Dia kalau nggak ada rem, ya ibarat kita bawa kendaraan mobil atau sepeda motor, kalau nggak ada remnya, pasti nabrak. Nah, saudara, maka apa dong yang harus kita lakukan? Kata kuncinya saya pakai kata rem, saudara. Jadi yang penting dalam komunikasi dengan anak, kita tuh memberikan rem kepada dia. Maksudnya begini, kita nih nggak bisa kontrol anak kita 24 jam 7 hari seminggu tanpa benar-benar kita selalu memperhatikan seluruh, nggak bisa, saudara. Realistis lah. Kita waktu remaja juga apa kita nyaman kalau papa mama kita semuanya kita diketahui, diikuti terus, wah kita nggak nyaman ya kan. Misal kamu mau kemana? Mana lihat isi HP kamu? Kamu mau apa? Wah kita tentu nggak nyaman. Tentu tidak bisa 100% kehidupan anak remaja kita pantau CCTV, itu nggak bisa. Tapi rem itu perlu. Misalnya begini, saudara. Waktu saya misalnya ya, waktu masih remaja, ya saya tahu beberapa rem yang diberikan oleh orang tua saya. Misalnya ya, jangan sampai narkoba ya, jangan ketemu teman yang kasih pengaruh buruk. Terus kalau pergi harus bilang sama mama papa supaya mama papa tahu kamu kemana, gitu ya. Dan pulangnya mesti ngasih tahu jam berapa supaya mama papa tahu kamu pulang jam berapa. Nah, itu tuh rem. Tapi waktu saya pergi, saya kemana kan mama saya nggak bisa pantauin saya terus kan. Nah, tapi rem dikasih tahu, harus kasih tahu. Itu membuat saya jadi, wah kalau saya pergi saya harus kasih tahu. Kalau pulangnya agak telat, saya harus cepat-cepat cari cara untuk kasih tahu. Nah, itu menolong dan melindungi saya, akhirnya tidak kebablasan atau mengalami tabrakan kendaraan yang tidak ada rem itu, saudara. Nah, diberikan rem seperti itu, selain melindungi saya, memberi keleluasan buat saya, dan membuat saya juga dengan papa mama saya lebih nyaman. Bukannya kayak membuat saya, males dekat-dekat gitu. Nah, jadi sama, saudara ya, kita sebagai single parent pun, kita berikanlah keleluasaan, kepercayaan, yang ruang yang kita nggak bisa kontrol, memang kita ya cuma bisa doakan, tapi rem yang kita berikan kepada anak, jangan sampai nggak ada. Begitu,
Oke, terima kasih. Ya, Apakah ada Mas, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Terima kasih untuk jawabannya. sama-sama Bu Nora, pertanyaannya baik sekali. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, apakah ada? Oke, karena oh ini penginjil Supatrin bertepuk tangan atau mau bertanya ini? Oke, saya coba tadi kan saya bilang bahwa saya dibesarkan di dalam keluarga single parent ya, yang menggunakan komunikasi yang secara otoritatif, yang itu juga membuat saya juga insecure ya, insecure dengan orang tua saya, dan juga saya insecure juga dengan lingkungan saya gitu kan. Jadi saya merasa tidak diterima, saya merasa ada guilty feeling ketika saya itu bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, dengan lingkungan saya gitu ya. Nah, apakah orang-orang di lingkungan saya ini juga akan mempengaruhi, apakah juga akan membawa dampak, istilahnya seperti itu. Sudah di rumah ini sudah yang seperti itu, di luaran itu juga karena dibesarkan dengan single parent pasti ada kasak-kusuk yang itu benar-benar gak enak gitu ya. Nah, itu apakah ada dampak ke situ, dampak psikologis ya terhadap anak remaja ini. Terus bagaimana misalnya kita sebagai pembina remaja atau mungkin sebagai keluarga dari si remaja ini untuk menolong dia juga gitu. Karena ada banyak kasus dari rasa insecure ini kemudian merembet menjadi membawa remaja ini menuju ke kenakalan remaja gitu ya. Jadi ada rentetannya istilahnya seperti itu. Nah, untuk menolong seperti ini nih bagi pembina remaja atau juga kita sebagai orang tua itu seperti apa, Pak Hendra? Bagus sekali Bu Nora pertanyaan ini juga. Saudara, jadi betul banyak sekali anak-anak remaja ya di sekeliling kita. Mereka itu ada di dalam keluarga yang sebetulnya tidak sangat ideal. Dalam arti mungkin orang tuanya sibuk, atau yang tadi Bu Nora berkata ya, orang tuanya mungkin punya latar belakang dapatnya otoritatif, lalu ke anaknya juga otoritatif, sehingga komunikasi berjarak, membuat anak kalau ada apa-apa nggak bisa cerita sama orang tua. Lalu mau nggak mau dia harus dapat tempat. Nah, kalau tempat yang dia dapat bagus, ya syukur. Tapi kalau dia dapatnya nggak bagus, hancur ya. Makanya banyak anak remaja bisa terjebak dalam pergaulan yang salah karena mereka mencari tempat. Kebetulan pergaulan yang salah lah yang memberi tempat buat mereka masuk. Nah, saudara, saya ingat sekali dosen saya pernah berkata seperti ini. Anak yang berasal dari misalnya keluarga broken home, tapi kok dia bisa tetap baik-baik saja? Sebetulnya apa yang terjadi? Karena dia mendapatkan second home yang tanpa sadar menjadi home buat dia. Maksudnya begini, saudara. Kalau dia di keluarga asalnya dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, dia bisa dapatkan di keluarga kedua yang tentu kita harapkan keluarga kedua itu bisa jadi peran gereja, saudara ya. Jadi kalau dia bisa ikut persekutuan remaja ini harus bisa jadi seperti keluarga buat dia. Jadi bukan hanya seperti tempat dia datang beribadah 1 jam lalu pulang, bukan. Harusnya itu bisa jadi seperti keluarga buat dia. Yang teman-temannya, pembinanya, memang seperti keluarga. Nah, saudara, lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga rohani ini kepada dia? Nah, tadi kalau misalnya Bu Nora berkata, anak ini insecure. Insecure itu dari kata tidak secure, tidak aman. Berarti nomor satu, tempat ini harus memberikan rasa aman kepada dia. Caranya dapat rasa aman itu seperti apa? Saudara, seorang tokoh psikososial ya, yang bernama Erik Erikson, dia mencetus teori psikososial. Dia berkata hidup manusia itu dari bayi sampai tua itu bisa dibagi menjadi 8 fase kehidupan. Nah, dia menyebut fase yang paling pertama, yaitu fase bayi, itu adalah fase trust versus mistrust. Fase percaya versus tidak percaya. Dan tujuan di fase itu untuk dapatkan security, rasa aman. Nah, saudara, dia menjelaskannya menarik sekali. Dia bilang begini, bayi waktu baru lahir, kan nggak bisa ngomong. Dia tidak bisa membedakan, ini siapa, nggak bisa. Tapi uniknya, kenapa bayi itu digendong sama mamanya bisa antem, bisa diem. Tapi digendong sama yang bukan mamanya, nangis. Wah. Kalau kata orang-orang, dia cium baunya,
Dia tahu bau mamanya sama bukan bau mamanya. Bisa bisa jadi saudara ya. Tapi sebetulnya ada satu hal, entah dari penciuman, entah dari cara gendongan, sebetulnya yang dia butuhkan saat itu adalah siapa yang bisa dia percaya. Yang bisa dia percaya, itulah yang membuat dia merasa aman. Makanya mamanya yang dari lahir menggendong, itu yang dia sudah kenali, cara gendongnya, aromanya, dan itu membuat dia bisa percaya inilah orang yang memberi rasa aman, makanya dia tidak nangis. Tapi kalau yang dia tidak bisa percaya, dia akan nangis karena dia rasa tidak aman. Nah saudara sama, kalau orang nih insecure karena dia tidak dapat rasa aman itu. Nah rasa aman di dalam usia remaja itu apa sih? Satu sama rasa percaya. Apakah orang-orang itu bisa dipercaya oleh dia? Kalau dia cerita, orang akan bocorkan, akan gosipkan nggak? Nah itu penting saudara. Kemudian yang kedua, orang terima nggak? Si mama kan kalau ke anak, apapun keadaan anaknya ya, mau anaknya misalnya mohon maaf ada kekurangan ini dan itu misalnya ya, mungkin badannya kecil atau badannya besar, mamanya akan sayang, terima sepenuhnya ya kan, mamanya nggak akan bilang, waduh kok kamu laki, aku maunya perempuan, nggak mau aku gendong, kan nggak begitu ya. Tapi mamanya akan mengasihi sepenuhnya. Sama, kita nih second home itu juga harus menerima remaja itu apa adanya mereka. Jangan beda-bedakan, jangan lihat backgroundnya. Wah dia mah begini, dia mah begitu. Jangan saudara, kita lihat dia sebagai anak imago Dei, memang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, dan dia bagian dari keluarga kita. Jadi kita jadilah pribadi yang bisa dipercaya dan pribadi yang menerima dia apa adanya, mengasihi dia apa adanya, dan mau mengerti ya. Jadi poin mau mengerti itu penting juga. Jangan cepat-cepat menghakimi, menyalah-nyalakan, itu akhirnya membuat dia jadi berjarak dan tidak ada rasa aman. Begitu Bu Nora. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Hendra. Ya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Monggo. Bisa langsung raise hand atau bisa langsung di-unmute ya. Halo Nora. Ya, semua. Sorry, saya ini lagi di jalan, jadi saya minta maaf. Contoh Hendra. Iya, Bu. Ini nggak bisa di dalam mobil, jadi terlalu gelap. Izin off cam ya. Ini mau tanya contoh Hendra. Silakan Bu. Ini kadang kalau kita punya anak yang sudah memasuki pubertas ya. Iya. Memasuki usia remaja, SMP begitu, wanita. Nah itu seringkali juga banyak ada potensi konflik ketika mau berbicara dari hati ke hati. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang meledak-ledak, bicaranya seperti itu atau menjelaskan sesuatu, ditanya dan kebanyakan anak-anak sekarang ya dipengaruhi juga dengan gadget. Cara bicaranya itu patah-patah. Iya, yes, enggak, ya gitu. Singkat-singkat aja. Nah, betul. Hal ini yang kadang-kadang tidak mulus ya di dalam komunikasi. Nah, ketika anak-anak seperti ini, kadang-kadang ketika berhubungan dengan fisik, karena masa pubertas, sudah mulai memperhatikan dirinya, bentuk tubuhnya, dan itu kadang-kadang mereka lebih percaya kepada apa kata media, percaya apa kata teman, daripada ketika kita yang menyampaikan. Begini faktanya. Nah, itu gimana ya tips-tips untuk bisa menyesuaikan itu, contoh Hendra? Terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat baik dari Bu Natalia. Terima kasih Bu ya untuk pertanyaannya. Bu, memang kalau anak kita di dalam masa pubertas itu seperti mengalami turbulensi di pesawat, goncangannya banyak, saudara ya. Kita kalau pernah naik pesawat terbang, kita ingat ya kalau ada turbulensi itu bergoncang. Saudara, yang dia bergoncang bukan hanya fisiknya, karena organ-organ tubuhnya akan mengalami perkembangan di masa itu yang membuat dia rasa tidak nyaman dan sebagainya, tapi juga yang bergoncang emosinya, saudara ya. Emosinya dia kadang juga tidak stabil. Saudara pernah, anak saya kan juga SMP 1, perempuan juga,
Karena tapi saya sudah bilang sama istri saya, kita udah sering dengar nih dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, begitu anak kita sudah masuk remaja, kita harus siap-siap, bisa kaget-kaget. Nah, karena kita udah siap-siap, waktu terjadi hal itu, kita sama-sama mengingatkan. Nggak boleh kaget. Kita kan udah diingetin, mesti siap-siap. Nah, saudara, pernah satu kali misalnya ya kejadiannya, dia lagi sama saya, sama mamanya, kita nonton film pendek gitu ya, di laptop kita lihat YouTube gitu. Dia masih senyum-senyum. Terus kemudian setelah itu saya ajak ngobrol sebentar. Terus dia lagi ngobrol, terus dia teringat sesuatu. Terus dia bilang, Pak, saya lagi kesel nih sama teman saya. Terus habis dia ngomong lebih kesel, terus tiba-tiba dia nangis. Nangisnya sampai lama. Saudara saya bingung. Loh, kok kamu tiba-tiba nangis? Nah, saudara yang menarik, dia waktu nangis lama, saya bilang, kamu butuh waktu buat nangis? Dia bilang, iya. Terus saya bilang, mau cerita? Enggak, Pak. Saya mau nangis udah. Nangis. Oke. Ya udah, saya kasih waktu. Besokannya, ketika dia udah tidur, besokannya paginya saya tanya, tadi malam nangis kenapa? Saudara tahu jawaban dia apa? Saya terus terang juga nggak ngerti, Pak. Saya kenapa nangis sampai begitu. Jadi saudara memang dia emosinya tuh sedang tidak terkendali gitu. Jadi, nah saudara kalau kita orang tua yang tidak memahami ya, lalu kita marah-marahin misalnya Rex bisa, kamu kok nangis gak jelas? Diam nggak? Kamu apa? Kita malah membuat turbulensi dia makin kacau. Orang dia aja nggak ngerti dia kenapa, saudara kan? Nah, cuma ketika kita beri ruang, besoknya kita ajak ngobrol, ya kita bisa misalnya menertawakan hal itu bersama. Dan biasanya saya sama istri akan pakai kesempatan untuk kita akan sisipkan pengertian dengan pakai pengalaman kami, Bapak Ibu. Jadi misalnya saya kebetulan pria sih ya, tapi saya biasa minta istri saya yang cerita. Dulu waktu kamu puber gimana, ceritalah. Terus istri saya yang cerita jadinya. Nah, misalnya dia sekarang nih, yang dia suka tanya saya tuh cara dia ngechat, saudara ya. Betul kata Bu Natalia tadi, komunikasi anak remaja tuh, kita tuh jangan membayangkan, mereka kan anak milenial, anak zaman now, mereka Gen Z, mereka pasti pinter, sering buka Google, sering buka YouTube, sering ngechat, pasti mereka pinter kalau ngechat. Saudara jangan salah, mungkin ngechat yang sifatnya main game begitu pinter, tapi kalau yang sifatnya dia harus ngomong apa sama gurunya apa, itu perlu dibimbing. Pernah satu kali anak saya kan les biola, saudara. Dia mau ngasih tahu sama gurunya, Pak, biola saya putus. Terus mamanya bilang, kasih tahu gurunya biolanya putus. Bisa nggak lesnya ditunda gitu? Dia bingung cara ngomongnya. Nah, saudara, kalau kita juga nggak ngerti tentang hal ini, kita langsung akan memaki dia dan mempersulit. Tapi kita bimbing. Coba kamu ketik, Papa lihat. Terus lagi dia ketik, sebelum saya nanti Papa kasih tahu. Nah, kita sedang membimbing dia, membekali dia, oh ini loh cara komunikasinya, gitu ya. Nah, termasuk misalnya, dia kan sekarang masuk sekolah baru, berkenalan dengan teman baru, dia mulai bingung. Saya bilang waktu kamu kecil, kamu di playground ya, itu siapa aja yang di playground, semua jadi teman kamu. Karena waktu kecil anak saya memang supel, Bapak Ibu. Jadi dia kalau lagi di playground, di mall gitu, itu semua langsung bisa jadi teman. Kita kaget, loh, kapan dia kenalannya? Pokoknya semua bisa jadi akrab gitu. Terus dia bilang, ya itu kan kecil, Pak. Sekarang gede nih nggak bisa. Betul kata Bu Natalia. Apa yang membuat mereka jadi susah gitu untuk langsung kenalan? Karena itu penilaian. Mereka rentan sekali dengan kalau dia maju, dia selalu bilangnya begini, saya kalau tiba-tiba bilang, kenalan dong, nanti dia langsung anggap saya aneh gimana Pak? Nanti dia langsung anggap saya begini gimana Pak? Nanti dia anggap saya lebay gimana Pak? Jadi penilaian orang tuh begitu peka sekarang buat mereka. Nah, betul juga kata Bu Natalia, penilaian media juga. Jadi badan saya gemuk kayak apa ya. Nah, yang begitu-begitu tuh biasanya kami juga menggunakan cerita kami sih. Jadi saya cerita, Papa dulu juga jerawat. Waktu Papa jerawat, Papa stres. Papa pergi ke dokter juga. Terus dia gitu, saya cerita lah. Pokoknya waktu kita cerita itu, kita membuat mereka jadi seperti, oh, Papa Mama saya juga ngalamin kok, gitu kan. Terus Papa itu ngadepinnya gimana, gitu. Nah, istri saya juga cerita begitu. Ada satu guru yang saya ingat, dia pernah sharing, dan saya dengar sharingnya, saya terkesan sekali. Dia guru di sekolah, anak-anak remajanya, anak-anak SMA, SMP, senang cerita sama dia. Kenapa? Karena gurunya tidak menghakimi. Gurunya kalau misalnya anak muridnya cerita tentang jerawat, langsung gurunya bilang gini, dulu Miss juga loh. Miss dulu pakai teh. Jadi Miss pakai tehnya dihangetin, terus uapnya dideketin ke muka. Terus uapnya itu enak deh. Kamu boleh coba. Oh iya Miss, pakai teh apa gitu. Nah saudara, seperti itu kan akhirnya membuat mereka jadi dekat dan mereka merasa,
Ini orang dewasa tidak menempatkan diri far away ya, jauh di atas kami yang tidak mengerti kami, tapi mau seperti turun sejajar dengan mereka, mau kenalin mereka ya. Ada satu guru les, saudara, saya lihat juga, saya terkesan. Dia ngajar, lalu dia menyemangati muridnya dengan cara gini. Anak remaja nilainya jelek. Waktu nilainya jelek, gurunya bilang, wow, tapi kamu semuanya kamu jawab. Hebat. Kamu orangnya nggak pantang menyerah. Kamu meskipun mungkin kamu susah ya di sini, tapi semua kamu jawab. Terus dia kaget. Ini 0 loh nilainya. Kok gurunya bisa tetap memuji? Lalu gurunya bilang lagi, dan saya penasaran, kok kamu bisa jawabnya begini ya? Apa yang ada di pikiran kamu? Waktu si anak itu cerita, soalnya saya membayangkan gini, terus dipuji lagi, wah cara berpikir kamu, imajinasi kamu out of the box. Wah itu bagus tuh, itu sebenarnya tinggal dipoles dikit aja, kamu nanti nilainya jadi bagus. Nah saudara, ini kan cara memotivasi yang tidak menghakimi kan. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman itu, dapat 0, kamu belajar apa di sekolah gitu, kan marah-marah, akhirnya meruntuhkan dia lagi. Nah saudara, intinya memang kadang-kadang kita perlu ada seni, tapi kalau kita bisa lebih bersabar dan kita bisa lebih apa ya, kita ya lebih perlahan mendampingi, kita kalau dia udah buka suara, dia mulai bercerita, kita bisa pancing-pancing, kita bisa kasih petunjuk-petunjuk begini ya. Coba deh kamu ngomong, mama janji, mama nggak ini apa, nggak marah, mama cuma mau dengerin kamu. Kita izinkan, saudara, lama-lama waktu dia merasa semakin orang tua ini bukannya marah-marah, mau dengerin, ya lama-lama dia senang. Nah, satu tips lagi, saudara, ketika kita berbicara dengan anak, suasana itu pengaruh juga. Jadi suasana nggak boleh tegang. Kita jangan dalam kondisi kita sedang stres dengan urusan kita, pasti kita susah rileks untuk ngobrol dengan mereka. Kita pastikan kita sedang rileks dan pastikan suasananya rileks. Kalau kita perlu ciptakan suasana yang rileks, kita misalnya ajak pergi jalan-jalan, kita refreshing dulu di satu tempat, lalu di tempat itu kita sembari main board game, kita ngobrol, atau misalnya kita sembari masak bareng yang dilakukan seperti istri saya itu. Jadi itu tuh penting gitu. Yang penting adalah kita jangan sampai padamkan keinginan mereka untuk bersuara. Waktu mereka bersuara sekecil apapun, kita tangkap, kita semarakan, kita mau buka pintunya lebar-lebar supaya mereka akhirnya mau keluar dari persembunyiannya dan bersedia terbuka sama kita. Kira-kira seperti itu, Bu Natalia, semoga menjawab ya Bu. Iya, terima kasih Chandra Hendra. Jadi artinya kita juga memberikan contoh nyata ya tentang pengalaman kita sendiri atau apa, baik orang tua, ibu atau ayah gitu, untuk diberikan contohnya kepada anak ya, supaya dia ada tidak terus berpikir yang sama, begitu ya maksudnya. Betul sekali Bu. Dan kita sampaikannya secara rileks, secara santai, jangan tegang ya. Kadang-kadang cara penyampaian kita ceritain pengalaman kita tapi tegang, nggak bisa masuk ya. Karena dia cerita pengalaman sih, tapi saya merasa diomel-omelin gitu. Nah itu juga nggak bisa masuk. Tapi kalau kita secara rileks, dia ngerti kita sedang berteman, ya kita sedang menceritakan. Kalau kita bisa cerita sampai kita juga ketawa yang lucu, nah itu akan dia juga senang gitu. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Natalia. Terima kasih semua Natali. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Monggo, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Silakan Bu. Ya, pertanyaannya begini Pak Hendra. Iya Bu. Kita orang tua itu kan punya andil ya, berpartisipasi dalam mengembangkan kerohanian anak. Jadi orang tua punya peranan penting untuk mengembangkan kerohanian anak. Nah, bagaimana cara orang tua itu mengembangkan kerohanian anak dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada anak-anak agar anak-anak ini memiliki ketertarikan untuk dia itu mau beribadah, mau berdoa, mau membaca firman Tuhan. Karena kan anak-anak remaja sekarang kan karena dia hampir setiap hari dengan gadget, mau tidak mau kualitas berdoanya mereka, terus habis itu ibadahnya mereka juga pasti berkurang, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana cara orang tua itu mengkomunikasikannya kepada anak-anak remaja ini supaya mereka tuh punya antusiasme
kepada Tuhan. Maksudnya mereka tuh antusias untuk melakukan hal-hal yang berbau rohani ini. Ya, bagus sekali pertanyaan Bu Nura ya. Nah, ini juga menjadi tantangan saya dan istri, terutama ketika anak kami sudah mulai remaja yang saya bilang gilang-gilang kepala, nggak mau diajak doa ya. Dan ada juga pengalaman berikutnya, kami ajak doa juga sempat menolak juga karena lagi asik main game. Nah, saudara, waktu itu saya memang menegur agak keras, tapi saya beri pengertian, saya sampaikan baik-baik, dan bersyukurnya sebetulnya begini, Bapak Ibu, kalau kita dari kecil, kita dekat dengan anak kita, saat dia udah remaja, meskipun mungkin ada sedikit jarak, cenderung mereka lebih mau mendengarkan ya. Tapi kalau dari kecil kita jauh, waktu remaja kita mau masuk lebih dalam, makin jauh. Jadi ini juga satu hal yang penting kalau Bapak Ibu misalnya kayak Pak Probo dan Bu Juli, anaknya masih kecil nih, kedekatan itu harus dijaga ya, karena begitu dia remaja nanti ada tantangan itu jangan sampai makin jauh. Nah, kalau kita punya tabungan dari kecil dia baik, sebenarnya waktu di masa itu kita ajak ngobrol seperti itu, sebutannya faith talk ya. Jadi berbicara tentang iman, itu dia akan mau mendengarkan. Nah, waktu anak saya geleng-geleng kepala nggak mau doa, satu hal yang saya sharekan kepada dia yang membuat dia akhirnya tersentuh dan dia juga menangis, dia akhirnya bisa mengenali, maksudnya bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah saya ceritakan pengalaman dia waktu kecil, saudara. Jadi waktu dia kecil itu, dia pernah jatuh dari pagar. Waktu itu Pak Probo dan Bu Juli juga tahu, saya waktu itu masih tingkat 1, masih retreat, anak saya tiba-tiba jatuh dari pagar, saya langsung pulang dari Trawas, langsung diantar dosen, langsung ke rumah sakit. Dia jatuh dari pagar setinggi kurang lebih 2 meter, saudara. Dari dalam rumah ke luar rumah, kepalanya menghantam paving, lalu ada keretakan tulang di tengkoraknya. Keretakannya itu di hasil ronsennya ini, saudara ya, ada bagian yang di atas, ada bagian di bawah. Dan dokter bilang kalau ini nanti dia tumbuhnya menekan selaput otaknya, resikonya ada 2, bisa kelumpuhan atau bisa kematian. Dua-duanya mengerikan, saudara. Dan waktu itu saya takut setengah mati. Saya doa ya, saya mohon nama Tuhan. Dokter bilang 4 hari harus dirawat untuk menjaga masa kritis ini, kalau bisa lewat berarti aman. Selama 4 hari itu, saya berulang kali berlutut di kamar mandi rumah sakit, berdoa buat anak saya, dan bersyukur 4 hari lewat, dokter berkata aman. Saya bersyukur sekali. Saudara, foto ronsennya, saya masih simpen. Saya jadikan batu peringatan, saudara. Batu peringatan pertolongan Tuhan buat anak saya itu. Nah, saudara, di momen itu saya ceritakan. Saya bilang, Papa masih simpen foto ronsen itu. Kamu ingat waktu kamu jatuh? Ingat, dia bilang. Saya bilang, Papa tuh siang malam berdoa di kamar mandi, nangis loh. Papa takut sekali. Kamu kalau mau lihat foto ronsennya, kamu bisa lihat. Terus dia pas denger itu, dia jadi ingat. Saya bilang, apa? Tuhan yang sudah begitu baik buat kamu. Dokter bilang kemungkinan 2. Kamu lumpuh atau kamu meninggal. Dua-duanya serem. Tapi hari ini kamu udah sebesar ini. Papa bisa peluk kamu, Papa bisa ngobrol sama kamu. Itu kalau bukan anugerah Tuhan, apa gitu. Nah, kalau Tuhan sudah begitu baik kok, misalnya kita nggak mau buat doa aja males-malesan. Ke gereja yang seminggu sekali kok nggak mau. Gitu. Nah, waktu saya beri pengertian-pengertian itu, dia akhirnya mulai mengerti. Nah, waktu dia mengerti, bahkan dia menangis juga. Jadi dia kemudian bisa rasa Tuhan itu ya memang sangat personal juga buat dia. Dan dari situ ya mungkin menyadarkan dia bahwa iya Tuhan sudah sangat baik pada saya nggak boleh begitu. Nah, itu satu hal pertama yang bisa kita lakukan. Hal yang kedua, saudara, kita orang tua nih memang juga harus berjuang keras memberikan teladan. Dalam arti apa? Konsistensi kita di dalam hal kerohanian ini, kadang-kadang kita juga barangkali kesibukan, kadang-kadang kita juga bisa capek. Kita nggak boleh kompromi. Jadi misalnya doa malam bersama keluarga, hal-hal rohani yang kita sudah sepakati, kita perlu lakukan. Dan kalau sekarang memang sudah bisa onsite, anak kita memang udah jenuh sekali dengan online, saudara. Makanya begitu di gereja di Malang ada yang onsite, saya langsung ajak anak saya untuk datang ke gereja onsite. Hari pertama onsite setelah sekian lama di online, komentar anak saya begini, Pak, berdirinya lama banget. Terus saya senyum, saya bilang, soalnya kamu kelamaan duduk online. Sekarang begitu berdiri, kamu berasa lama. Sebenarnya sebelum pandemi ya berdirinya ya segitu gitu. Terus dia senyum. Saya bilang, makanya kita nggak boleh sampai males. Ya, kita setiap minggu mesti berjuang. Nah, dia datang. Nah, minggu kedua dia datang, dia dengar khotbah. Saya tanya, gimana khotbahnya ngerti? Kita ngerti, Pak. Dia sampai pulang, dia bisa ceritain ke mamanya. Nah, saudara, begitu nih komunikasi kita soal iman penting.
ya, menceritakan pengalaman Tuhan buat kita, pengalaman Tuhan buat dia. Waktu kita ajak dia, kita coba tanya, kamu dapat apa, kamu belajar apa. Kalau kita baca renungan, selesai baca renungan, saya akan tanya, coba kira-kira apa yang kamu ingat dari renungan kita baru baca? Singkat aja nggak apa-apa. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu lakukan, Bapak Ibu. Sehingga tidak seperti kayak sambil lalu, atau hanya menjadi seperti ritualitas. Saudara, yang kita mau tanamkan adalah spiritualitas, bukan ritualitas. Ritualitas itu hanya kebiasaan, tapi perlu ada SPI-nya, ada spiritualitas. Nah, saudara, SPI itu saya pernah dengar dari satu senior saya, bisa disingkat menjadi solitude in God, ya. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus P-nya itu adalah apa ya? Ada personal touch-nya dengan Tuhan, lalu ada intimacy-nya dengan Tuhan. P-nya itu ada presence of God gitu. Jadi ada presence-nya Tuhan, lalu ada intimacy with God. Nah, kita perlu tekankan 3 hal itu ya. Jadi ada solitude in God, ada presence of God, ada intimacy with God. Itu kita tekankan pada anak remaja kita. Begitu, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Pak Hendra. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Monggo, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mumpung ada pakarnya nih di sini. Ibu Erlin mau bertanya? Halo, Ibu Erlin? Oh, tidak. Ini saya mau nanya lagi nih. Ada nggak sih, Pak, tips-tips bagi orang tua yang punya anak remaja di masa pandemi ini? Apa sih yang mereka harus lakukan pada anak-anak mereka? Seperti itu. Ya, saudara, yang pertama saya mengingatkan diri saya, istri saya, dan kita semua yang stres di pandemi bukan hanya kita orang dewasa, anak remaja bahkan anak-anak kecil juga stres ya. Jadi saudara, kita perlu pahami kalau ada hal-hal yang kok anak kita jadi begini, anak kita jadi begitu, pahamilah bahwa mereka juga sebenarnya punya kesulitan. Jadi rentang toleransi kita perlu agar panjang dan lebar. Kita jangan memaksakan mereka harus jadi pribadi seideal sebelum pandemi. Karena ini pandemi, mereka stres, tentu ada ketidakidealan. Sehingga ya apa ya, ruang-ruang yang apa ya, toleransi itu tuh perlu kita berikan. Maksud saya begini, kita misalnya kayak sekolah lah. Sekolah itu, karena saya juga pernah melayani sekolah, dan di dalam masa pandemi ini saya ada di dalam grup guru-guru, saya pernah membaca chat dari kepala sekolah berkata, memang diharapkan sekolah itu tidak mempersulit anak-anak siswa dan juga keluarga dari siswa itu. Ya, orang tuanya udah kesusahan ekonomi, sekarang juga mereka harus bergumul dengan kesehatan misalnya ya. Jangan sampai dipersulit misalnya anaknya jadi nggak naik kelas gitu, tapi ditolong. Nah, untuk menolong anak bisa naik kelas, tapi anaknya kondisinya belajarnya nggak ideal seperti ini gimana? Ya memang harus diturunin tuntutannya. Jadi nggak bisa seperti kayak, wah anak masih perfect, mesti itu. Jadi memang banyak sih yang agak dikompromi-kompromikan itu banyak. Tetapi apa yang bisa kita tekankan, hal-hal yang penting tadi seperti yang Ibu Nora katakan. Misalnya hal rohani, itu kita nggak boleh kompromi. Ya, jadi doa, membaca firman, ibadah, itu kita nggak kompromi. Jadi kita akan pastikan anak kita lakukan itu. Nah, sekolah kita juga tidak kompromi. Kita meminta dia, yang penting dia bisa sekolah. Seperti ibu yang tadi anaknya pecahkan gelas dan ditempel kembali itu, mamanya tuh bilang sama saya, mamanya bilang, kok saya nih nggak mempush dia harus ranking, harus nilai bagus tuh enggak. Saya cuma target yang penting dia naik kelas, yang penting dia mau kerjakan tugasnya. Gurunya tuh bilang, asalkan dia mau kerjakan tugas, dia mau submit, itu menolong gurunya untuk menolong dia juga gitu. Tapi kalau apapun dia tidak kerjakan, gurunya gimana nolong gitu. Nanti masa gurunya memberi nilai tapi dia tidak kerjakan apa-apa, kan nggak fair dan tidak adil buat teman-teman yang lain. Nah, jadi seperti itu saudara ya. Maka ya kita ya menolong anak-anak kita di batas kemampuan yang terbaiknya dia, tapi hal-hal yang tidak boleh dikompromikan, kita tidak kompromikan. Begitu. Dan yang berikutnya, ya kita perlu menjaga ya, supaya misalnya dalam hal relasi kita dengan anak-anak kita, meskipun kita sama-sama stres, kita makin dekat. Kita tidak semakin jauh, saudara ya. Kalau stres kan bisa bawanya marah-marah, bisa bawanya tegang-tegangan, akhirnya relasi bisa terganggu.
Nah, itu jangan, saudara ya. Misalnya kita lihat gini, di dalam pandemi ini banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya. Saya ada mendampingi kakak adik, kakaknya meninggal, masih muda, beberapa hari lagi mau wisuda, meninggal. Mereka kakak adik dari satu kamar, dari kecil sampai besar, adiknya terpukul sekali. Bukan hanya adik yang terpukul, papa mamanya juga terpukul sekali. Nah, saudara, kalau kita dengar cerita seperti ini misalnya ya, kan ya kalau kita ada di posisi mereka juga ngenes gitu ya. Maksudnya kita juga sedih sekali. Nah, maka saat kita masih bisa peluk anak kita, saat kita masih bisa peluk pasangan kita, saat kita masih bisa peluk orang tua kita peluk erat-erat ya. Kita bisa dekat sama mereka, kita dekat sedekat-dekatnya. Jangan sampai ketika misalnya, mohon maaf kalau Tuhan izinkan salah satu pergi duluan di dalam keluarga kita udah nggak bisa peluk lagi sama sekali. Dan kita hanya bisa meratap dan menangis. Jadi kedekatan dalam gambaran pelukan itu kita syukuri, kita hargai, dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita jaga sebaik-baiknya selama kesempatan ini masih ada. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk tipsnya di masa pandemi ini ya, bagi anak-anak remaja. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Jika tidak, maka saya akan mengakhiri acara malam hari ini. Apakah ada? Oke, karena tidak ada, Pak Hendra ada nggak sih take home message buat kita? Ya, take home message-nya saya mau ucapkan sekali lagi yang tadi kutipan terakhir yang saya sampaikan itu ya. Hard words cannot touch a soft heart, but soft words will touch a hard heart, saudara. Anak-anak kita itu hatinya bisa mengeras karena banyak hal, saudara ya. Jadi mungkin misalnya dia hubungan dengan teman nggak baik, atau misalnya dia dapat judgement, penghakiman, atau bullying. Kadang-kadang anak kita dibully tanpa kita ketahui, itu bisa terjadi juga. Saudara, ketika mereka mengalami perlakuan yang tidak baik di luar rumah, ya itu bisa mengeraskan hatinya. Dan bisa juga tanpa sadar mungkin kitalah yang menjadi penyebab hati mereka mengeras. Yaitu kalau kita tidak mengerti mereka, kalau kita misalnya tidak memberi ruang untuk mendengarkan mereka, itu hatinya bisa mengeras. Tapi saudara, tidak pernah ada kata terlambat, never too late, untuk melembutkan kembali hati mereka. Dengan apa? Dengan kata-kata kita yang lembut. Jadi saudara, sepulang dari kita meninggalkan pembelajaran kita malam hari ini, saya mendorong Bapak Ibu semua untuk lakukan firman Tuhan ya, yaitu pakailah kata-kata yang lembut, yang membangun. Dan lambat berkata-kata, tapi cepat mendengar. Lambat juga untuk marah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk pelayanannya di malam hari ini ya. Sama-sama Bu Nora. Oke, kita akan bersama-sama foto ya. Monggo Bapak Ibu open cam semuanya. Kita akan berfoto bersama sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini. Ya, silakan open cam. Saya tunggu yang belum. Oke, ini ada 2 bagian ya Bapak Ibu. Jadi nanti ditahan dulu ya senyumnya. Yuk kita kasih senyum yang paling manis ya, mumpung kita nggak pakai masker ya. Yuk 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan mengakhiri GFC kita pada malam hari ini. Untuk doa penutup, mohon dengan kasih Pendeta Agung Andi Susilo untuk menutupnya dalam doa, dan juga kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan ya. Silakan Pendeta Agung. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini boleh mendengarkan pemaparan yang diberikan oleh hamba-Mu penginjil Hendra sebagai konselor yang membuka wawasan kami bagaimana untuk membangun relasi dengan khususnya anak-anak remaja supaya kami memiliki satu kedekatan yang lebih intim lagi dengan anak-anak kami. Kami rindu ya Tuhan,
boleh membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, khususnya di dalam relasi orang tua dan juga untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di rumah kami. Ajar kami untuk boleh memiliki hikmat di dalam mengeluarkan kata-kata supaya tidak lekas marah, bahkan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menyakiti hati anak-anak kami ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, Engkau memberikan kami juga hati yang bisa mendengar keluhan daripada anak-anak kami, sehingga kami boleh menyediakan telinga yang baik untuk mendengar segala pergumulan yang mereka miliki. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu penginjil Hendra yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi kami, khususnya Engkau memberkati di dalam studinya dan juga untuk pelayanannya sebagai konselor di saat malam. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam seluruh aktivitas kami dan istirahat kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Agung, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bapak Ibu Thank you. semuanya. Tuhan Makasih Yesus Pak memberkati. Probo, Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Hendra. Thank you.